pidana terhadap terdakwa Muhammad Keri Adrianto Riza. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 15 tahun dan pidana penjara sejumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan transportasi. Terdakwa perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode 2018-2023, Muhammad Keri Adrianto Riza divonis 15 tahun penjara. Vonis ini diberikan dalam sidang maraton yang berakhir pada Jumat 27 Februari dini hari di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selain pidana 15 tahun penjara, Keri juga dijatuhi denda 1 miliar rupiah, subsidiar 90 hari, dan menyerahkan uang pengganti pada negara sebesar 2,9 triliun rupiah. Majelis Hakim menyatakan perbuatan pidana tersebut dilakukan Keri secara bersama-sama dengan Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Dimas Werhaspati dan Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadan Judo. Hakim meyakini penyewaan terminal BBM milik PT OTN merupakan perbuatan melawan hukum. Adapun Pertamina sejak lama membutuhkan fasilitas terminal BBM secara mandiri. Atas campur tangan ayah Keri, Muhammad Riza Khalid, proyek sewa terminal masuk ke rencana investasi Pertamina di tahun 2014. Selain itu, pengadaan 3 kapal milik Keri diyakini merupakan perbuatan melawan hukum karena proses pengadaannya tidak sesuai aturan dan kaidah lelang yang ada. Ketiga terdakwa dinyatakan telah memperkaya diri sekaligus merugikan negara senilai 2,9 triliun rupiah. Sementara itu, pertimbangan putusan vonis ini diwarnai dissenting opinion atau beda pendapat. Hakim anggota Mulyono Dwi Purwanto menyatakan sependapat dengan penasihat hukum bahwa unsur kerugian negara atau perekonomian negara dalam perkara tersebut tak terbukti sebagai akibat perbuatan melawan hukum para terdakwa. Hakim Mulyono juga meragukan keterkaitan antara jumlah kerugian negara yang ditimbulkan dengan perbuatan Keri CS. Lebih lanjut, Mulyono menilai bisnis perdagangan minyak internasional merupakan persoalan yang kompleks, sehingga perlu dilakukan secara detail untuk memastikan adanya perbuatan melawan hukum yang merugikan kerugian keuangan negara. Menurutnya, proses diskusi dan penawaran kerjasama Terminal Merak sudah melalui proses yang patut dan terbuka, bahkan melibatkan KPK dan Kejaksaan Agung. Mulyono juga menilai Keri punya peran pasif dalam menjalin kerjasama dengan Pertamina dan tak ada upaya untuk menyuap para petinggi Pertamina untuk memperlancar bisnisnya. Bagi Hakim Mulyono, tidak adil jika Keri dituntut mengembalikan uang 2,9 triliun rupiah dalam kasus ini karena uang tersebut merupakan pendapatan yang sah dari biaya penyewaan terminal. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Keri Adrianto Riza tersebut di atas terbukti secara sah dan menyatakan bersama tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan tindak penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Keri Adrianto Riza. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 15 tahun dan pidana penjara sejumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan transportasi perpanjangan paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan tetap. Berarti jika pidana penjara tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terdakwa dapat disita ulang untuk melunasi pidana yang dibayarkan. 4. Dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dengan denda yang tidak dibayar tersebut dikali dengan pidana penjara selama 190 hari. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 2.900.300.3.854 rupiah. Jika terminal tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 bulan sudah betul pengadilan yang berkekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa pembela untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal yang tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 tahun. 6. Menetapkan perannya terdakwa dalam
masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti dokumen yang disita dari bukti Gumalar tanggal 31 Oktober 2024, barang bukti nomor 1 sampai dengan barang bukti dokumen yang disita dari bukti Wiskular Nasution tanggal 8 Juni 2005, barang bukti nomor 88 pada poin 1 angka 435, seluruhnya dipergunakan dalam perkara terdakwa Slamettina. Saya kutip, barang bukti elektronik yang disita oleh Agung Aliyahari Putra tanggal 5 Oktober 2024, barang bukti nomor 1 pada angka 1 sampai dengan barang bukti elektronik. Yang akan saya tambahkan bahwa saya tidak pernah menyesal mengabdi kepada perusahaan tempat saya mengabdi. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan divonis 9 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina. Meski begitu, Rifa tak dibebani kerugian keuangan negara dalam perkara ini karena dianggap tak menikmati uang hasil korupsi. Merespons putusan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Kamis 26 Februari, Rifa meyakini banyak fakta persidangan yang belum dipertimbangkan. Rifa juga menyatakan dirinya bekerja seperti halnya melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Lebih lanjut, Rifa menegaskan tak pernah menyesal mengabdi pada perusahaan tempatnya bekerja. Dalam persidangan ini, Rifa dan 2 terdakwa lainnya, yakni Maya Kusmaya dan Edward Korne, mendapat dukungan dari para pengunjung. Rifa bahkan tak kuasa menahan haru sebelum persidangan dimulai. Hakim menjatuhkan vonis 9 tahun penjara untuk Maya dan vonis 10 tahun penjara untuk Edward. Sama seperti Rifa, mereka masing-masing dijatuhi denda 1 miliar rupiah, subsidiar 190 hari penjara. Dalam pertimbangannya untuk pengadaan impor produk kilang, Rifa dan Maya memberikan perlakuan istimewa kepada sejumlah perusahaan asing atas rekomendasi dari Edward Korne. Perlakuan istimewa ini berupa Edward memberikan bocoran harga perkiraan sendiri atau HPS agar perusahaan rekanannya bisa menyesuaikan harga dan memenangkan lelang. Sementara itu, Majelis Hakim tidak setuju dengan angka kerugian perekonomian negara sebesar 171,9 triliun rupiah karena angka ini dianggap belum dapat dijelaskan. Semua tidak sesuai dengan fakta persidangan, tapi ini semua belum berakhir. Tidak ada bukti persidangan yang menyatakan bahwa saya korupsi. Tuhan Maha Tahu, saya melakukan pekerjaan seperti saya melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Dan saya yakin masih banyak fakta-fakta persidangan yang belum dipertimbangkan. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang paling baik akan menunjukkan keadilan. Saya percaya akan semangat Bapak. Semangat Bapak. Sabar, Dit. Ini hak saya. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Maha Baik. Dan saya amin. Dan saya yakin dan percaya. Udah yang akan saya tambahkan bahwa saya tidak pernah menyesal mengabdi kepada perusahaan tempat saya mengabdi. Pidana adalah terdakwa Muhammad Keri Adrian Riza. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 15 tahun
dan pidana penjara sejumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dalam praktik. Terdakwa perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode 2018-2023, Muhammad Keri Adrianto Riza divonis 15 tahun penjara. Vonis ini diberikan dalam sidang maraton yang berakhir pada Jumat 27 Februari dini hari di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selain pidana 15 tahun penjara, Keri juga dijatuhi denda 1 miliar rupiah, subsidiar 90 hari, dan menyerahkan uang pengganti pada negara sebesar 2,9 triliun rupiah. Majelis Hakim menyatakan perbuatan pidana tersebut dilakukan Keri secara bersama-sama dengan Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Dimas Werhaspati dan Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadan Judo. Hakim meyakini penyewaan terminal BBM milik PT OTM merupakan perbuatan melawan hukum. Adapun Pertamina sejak lama membutuhkan fasilitas terminal BBM secara mandiri. Atas campur tangan ayah Keri, Muhammad Riza Khalid, proyek sewa terminal masuk ke rencana investasi Pertamina di tahun 2014. Selain itu, pengadaan 3 kapal milik Keri diyakini merupakan perbuatan melawan hukum karena proses pengadaannya tidak sesuai aturan dan kaidah lelang yang ada. Ketiga terdakwa dinyatakan telah memperkaya diri sekaligus merugikan negara senilai 2,9 triliun rupiah. Sementara itu, pertimbangan putusan vonis ini diwarnai dissenting opinion atau beda pendapat. Hakim anggota Mulyono Dwi Purwanto menyatakan sependapat dengan penasihat hukum bahwa unsur kerugian negara atau perekonomian negara dalam perkara tersebut tak terbukti sebagai akibat perbuatan melawan hukum para terdakwa. Hakim Mulyono juga meragukan keterkaitan antara jumlah kerugian negara yang ditimbulkan dengan perbuatan Keri CS. Lebih lanjut, Mulyono menilai bisnis perdagangan minyak internasional merupakan persoalan yang kompleks sehingga perlu dilakukan secara detail untuk memastikan adanya perbuatan melawan hukum yang merugikan kerugian keuangan negara. Menurutnya, proses diskusi dan penawaran kerjasama Terminal Merak sudah melalui proses yang patut dan terbuka bahkan melibatkan KPK dan Kejaksaan Agung. Mulyono juga menilai Keri punya peran pasif dalam menjalin kerjasama dengan Pertamina dan tak ada upaya untuk menyuap para petinggi Pertamina untuk memperlancar bisnisnya. Bagi Hakim Mulyono, tidak adil jika Keri dituntut mengembalikan uang 2,9 triliun rupiah dalam kasus ini karena uang tersebut merupakan pendapatan yang sah dari biaya penyewaan terminal. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Keri Adrianto Riza tersebut di atas terbukti secara sah dan menyatakan bersama tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan pidana penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Keri Adrianto Riza. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 15 tahun dan pidana penjara sejumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dalam praktik perpanjangan paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan tetap. Menentukan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terdakwa dapat didata diulang untuk melunasi pidana yang dibayarkan. 4. Dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dengan denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 hari. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 2.909.3.854 rupiah. Jika terminal tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Kejaksaan untuk menutupi uang pengganti tersebut. Kalau maupun tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 tahun. 6. Menetapkan melamanya terdakwa dalam masa penahanan dikurangan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti berupa
barang bukti dokumen yang disita dari bukti Gumara tanggal 31 Oktober 2024, barang bukti nomor 1 sampai dengan barang bukti dokumen yang disita dari bukti Wisbula Nasution tanggal 8 Juni 2005, barang bukti nomor 88 pada poin 1 angka 435 seluruhnya digunakan dalam perkara terdakwa Slamet Dinar. Syafruddin, barang bukti elektronik yang disita oleh Agung Arifia Hari Putra tanggal 1 Oktober 2024, barang bukti nomor 1 sampai angka 1 sampai dengan barang bukti elektronik yang akan saya tambahkan bahwa saya tidak pernah menyesal mengabdi kepada perusahaan tempat saya bekerja. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan divonis 9 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina. Meski begitu, Rifa tak dibebani kerugian keuangan negara dalam perkara ini karena dianggap tak menikmati uang hasil korupsi. Merespons putusan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Kamis 26 Februari, Rifa meyakini banyak fakta persidangan yang belum dipertimbangkan. Rifa juga menyatakan dirinya bekerja seperti halnya melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Lebih lanjut, Rifa menegaskan tak pernah menyesal mengabdi pada perusahaan tempatnya bekerja. Dalam persidangan ini, Rifa dan 2 terdakwa lainnya, yakni Maya Kusmaya dan Edward Korne mendapat dukungan dari para pengunjung. Rifa bahkan tak kuasa menahan haru sebelum persidangan dimulai. Hakim menjatuhkan vonis 9 tahun penjara untuk Maya dan vonis 10 tahun penjara untuk Edward. Sama seperti Rifa, mereka masing-masing dijatuhi denda 1 miliar rupiah, subsidiar 190 hari penjara. Dalam pertimbangannya untuk pengadaan impor produk kilang, Rifa dan Maya memberikan perlakuan istimewa kepada sejumlah perusahaan asing atas rekomendasi dari Edward Korne. Perlakuan istimewa ini berupa Edward memberikan bocoran harga perkiraan sendiri atau HPS agar perusahaan rekanannya bisa menyesuaikan harga dan memenangkan lelang. Sementara itu, Majelis Hakim tidak setuju dengan angka kerugian perekonomian negara sebesar 171,9 triliun rupiah karena angka ini dianggap belum dapat dijelaskan. Semua tidak sesuai dengan fakta persidangan, tapi ini semua belum berakhir. Tidak ada bukti persidangan yang menyatakan bahwa saya korupsi. Tuhan Maha Tahu, saya melakukan pekerjaan seperti saya melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Dan saya yakin masih banyak fakta-fakta persidangan yang belum dipertimbangkan. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang paling baik akan menunjukkan keadilan. Saya percaya akan semangat coba. Sabar dik, ini hak saya. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Maha Baik. Dan saya amin. Dan saya yakin dan percaya. Udah yang akan saya tambahkan bahwa saya tidak pernah menyesal mengabdi kepada perusahaan tempat saya bekerja. Pidana adalah terdakwa Muhammad Keri Adrian Riza. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 15 tahun dan pidana penjara jumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dalam
Terdakwa perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode 2018-2023, Muhammad Keri Adrianto Riza divonis 15 tahun penjara. Vonis ini diberikan dalam sidang maraton yang berakhir pada Jumat 27 Februari dini hari di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selain pidana 15 tahun penjara, Keri juga dijatuhi denda 1 miliar rupiah, subsidiar 90 hari, dan menyerahkan uang pengganti pada negara sebesar 2,9 triliun rupiah. Majelis Hakim menyatakan perbuatan pidana tersebut dilakukan Keri secara bersama-sama dengan Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Dimas Werhaspati dan Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadan Judo. Hakim meyakini penyewaan terminal BBM milik PT OTM merupakan perbuatan melawan hukum. Adapun Pertamina sejak lama membutuhkan fasilitas terminal BBM secara mandiri. Atas campur tangan ayah Keri, Muhammad Riza Khalid, proyek sewa terminal masuk ke rencana investasi Pertamina di tahun 2014. Selain itu, pengadaan 3 kapal milik Keri diyakini merupakan perbuatan melawan hukum karena proses pengadaannya tidak sesuai aturan dan kaidah lelang yang ada. Ketiga terdakwa dinyatakan telah memperkaya diri sekaligus merugikan negara senilai 2,9 triliun rupiah. Sementara itu, pertimbangan putusan vonis ini diwarnai dissenting opinion atau beda pendapat. Hakim anggota Mulyono Dwi Purwanto menyatakan sependapat dengan penasihat hukum bahwa unsur kerugian negara atau perekonomian negara dalam perkara tersebut tak terbukti sebagai akibat perbuatan melawan hukum para terdakwa. Hakim Mulyono juga meragukan keterkaitan antara jumlah kerugian negara yang ditimbulkan dengan perbuatan Keri CS. Lebih lanjut, Mulyono menilai bisnis perdagangan minyak internasional merupakan persoalan yang kompleks sehingga perlu dilakukan secara detail untuk memastikan adanya perbuatan melawan hukum yang merugikan kerugian keuangan negara. Menurutnya, proses diskusi dan penawaran kerjasama Terminal Merak sudah melalui proses yang patut dan terbuka bahkan melibatkan KPK dan Kejaksaan Agung. Mulyono juga menilai Keri punya peran pasif dalam menjalin kerjasama dengan Pertamina dan tak ada upaya untuk menyuap para petinggi Pertamina untuk memperlancar bisnisnya. Bagi Hakim Mulyono, tidak adil jika Keri dituntut mengembalikan uang 2,9 triliun rupiah dalam kasus ini karena uang tersebut merupakan pendapatan yang sah dari biaya penyewaan terminal. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Keri Adrianto Riza tersebut di atas terbukti secara sah dan menyatakan bersama tindak dengan proses secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan dengan penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Keri Adrianto Riza. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 15 tahun dan pidana penjara jumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dalam seperti perpanjangan paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan tetap. Berarti jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terdakwa dapat didata diulang untuk melunasi pidana denda yang dibayarkan. 4. Dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dengan denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 hari. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 2.909.354 rupiah. Jika terminal tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa sendiri untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal tertentu tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 tahun. 6. Menetapkan lamanya terdakwa dalam masa penahanan dikurangan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti dokumen yang disita dari Budi Gumarat tanggal 31 Februari 2024
barang bukti nomor 1 sampai dengan barang bukti dokumen yang disita dari bukti Wisula Nasution tanggal 8 Juni 2005, barang bukti nomor 88 pada poin 1 angka 435 seluruhnya digunakan dalam perkara terdakwa Samadina. Jakudin, barang bukti elektronik yang disita oleh Agung Hari juga kami lihat foto peristiwa berlomba barang bukti nomor 1 sampai angka 1 sampai dengan barang bukti elektronik. Yang akan saya tambahkan bahwa saya tidak pernah menyesal mengabdi kepada perusahaan tempat saya mengabdi. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, divonis 9 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina. Meski begitu, Rifa tak dibebani kerugian keuangan negara dalam perkara ini karena dianggap tak menikmati uang hasil korupsi. Merespons putusan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Kamis 26 Februari, Rifa meyakini banyak fakta persidangan yang belum dipertimbangkan. Rifa juga menyatakan dirinya bekerja seperti halnya melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Lebih lanjut, Rifa menegaskan tak pernah menyesal mengabdi pada perusahaan tempatnya bekerja. Dalam persidangan ini, Rifa dan 2 terdakwa lainnya, yakni Maya Kusmaya dan Edward Korne, mendapat dukungan dari para pengunjung. Rifa bahkan tak kuasa menahan haru sebelum persidangan dimulai. Hakim menjatuhkan vonis 9 tahun penjara untuk Maya dan vonis 10 tahun penjara untuk Edward. Sama seperti Rifa, mereka masing-masing dijatuhi denda 1 miliar rupiah, subsidiar 190 hari penjara. Dalam pertimbangannya untuk pengadaan impor produk kilang, Rifa dan Maya memberikan perlakuan istimewa kepada sejumlah perusahaan asing atas rekomendasi dari Edward Korne. Perlakuan istimewa ini berupa Edward memberikan bocoran harga perkiraan sendiri atau HPS agar perusahaan rekanannya bisa menyesuaikan harga dan memenangkan lelang. Sementara itu, Majelis Hakim tidak setuju dengan angka kerugian perekonomian negara sebesar 171,9 triliun rupiah karena angka ini dianggap belum dapat dijelaskan. Semua tidak sesuai dengan fakta persidangan, tapi ini semua belum berakhir. Tidak ada bukti persidangan yang menyatakan bahwa saya korupsi. Tuhan Maha Tahu, saya melakukan pekerjaan seperti saya melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Dan saya yakin masih banyak fakta-fakta persidangan yang belum dipertimbangkan. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang paling baik akan menunjukkan keadilan. Saya percaya akan banget Bapak. Semangat Bapak. Sabar nih, ini hak saya. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Maha Baik. Dan saya, amin. Dan saya yakin dan percaya. Udah yang akan saya tambahkan bahwa saya tidak pernah menyesal mengabdi kepada perusahaan tempat saya mengabdi. Pidana terhadap terdakwa Muhammad Keri Adrian Rizal. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 15 tahun dan pidana penjara jumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dalam partikel. Terdakwa perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode 2018-2023, Muhammad Keri Adrianto Riza divonis 15 tahun penjara.
Vonis ini diberikan dalam sidang maraton yang berakhir pada Jumat 27 Februari dini hari di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selain pidana 15 tahun penjara, Carey juga dijatuhi denda 1 miliar rupiah, subsidiar 90 hari, dan menyerahkan uang pengganti pada negara sebesar 2,9 triliun rupiah. Majelis Hakim menyatakan perbuatan pidana tersebut dilakukan Carey secara bersama-sama dengan Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Dimas Werhaspati dan Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadan Judo. Hakim meyakini penyewaan terminal BBM milik PT OTM merupakan perbuatan melawan hukum. Adapun Pertamina sejak lama membutuhkan fasilitas terminal BBM secara mandiri. Atas campur tangan ayah Carey, Muhammad Riza Khalid, proyek sewa terminal masuk ke rencana investasi Pertamina di tahun 2014. Selain itu, pengadaan 3 kapal milik Carey diyakini merupakan perbuatan melawan hukum karena proses pengadaannya tidak sesuai aturan dan kaidah lelang yang ada. Ketiga terdakwa dinyatakan telah memperkaya diri sekaligus merugikan negara senilai 2,9 triliun rupiah. Sementara itu, pertimbangan putusan vonis ini diwarnai dissenting opinion atau beda pendapat. Hakim anggota Mulyono Dwi Purwanto menyatakan sependapat dengan penasihat hukum bahwa unsur kerugian negara atau perekonomian negara dalam perkara tersebut tak terbukti sebagai akibat perbuatan melawan hukum para terdakwa. Hakim Mulyono juga meragukan keterkaitan antara jumlah kerugian negara yang ditimbulkan dengan perbuatan Carey CS. Lebih lanjut, Mulyono menilai bisnis perdagangan minyak internasional merupakan persoalan yang kompleks, sehingga perlu dilakukan secara detail untuk memastikan adanya perbuatan melawan hukum yang merugikan kerugian keuangan negara. Menurutnya, proses diskusi dan penawaran kerjasama Terminal Merak sudah melalui proses yang patut dan terbuka, bahkan melibatkan KPK dan Kejaksaan Agung. Mulyono juga menilai Carey punya peran pasif dalam menjalin kerjasama dengan Pertamina dan tak ada upaya untuk menyuap para petinggi Pertamina untuk memperlancar bisnisnya. Bagi Hakim Mulyono, tidak adil jika Carey dituntut mengembalikan uang 2,9 triliun rupiah dalam kasus ini karena uang tersebut merupakan pendapatan yang sah dari biaya penyewaan terminal. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Carey Ardian Doliza seperti atas terbukti secara sah dan menyatakan bersama tindak dan proses secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan dengan penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Carey Ardian Doliza. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 15 tahun dan pidana penjara jumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dalam arti perpanjangan dalam paling lama 1 bulan sejak putusan berdoa mengungkap. Jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terdakwa dapat dikata diulang untuk melunasi pidana denda yang dibayarkan. 4. Dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dengan denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 hari. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 2.405.3.854 rupiah. Jika terminal tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal yang tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 tahun. 6. Menetapkan lamanya terdakwa dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti dokumen yang disita dari bukti Gumalang tanggal 31 Oktober 2024, barang bukti nomor 1 sampai dengan barang bukti dokumen yang disita dari bukti Wiskulah Nasution tanggal 8 Juni 2005, barang bukti nomor
88 pada poin 1 angka 435 seluruhnya dipergunakan dalam perkara terdakwa Samidina. Jakudin, barang bukti elektronik yang disita oleh Agung Hari Putra Sambil Foto Peristiwa 2024 barang bukti nomor 1 pada angka 1 sampai dengan barang bukti elektronik yang akan saya tambahkan bahwa saya tidak pernah menyesal mengabdi kepada perusahaan tempat saya. Semangat Pak. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan divonis 9 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina. Meski begitu, Rifa tak dibebani kerugian keuangan negara dalam perkara ini karena dianggap tak menikmati uang hasil korupsi. Merespons putusan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Kamis 26 Februari, Rifa meyakini banyak fakta persidangan yang belum dipertimbangkan. Rifa juga menyatakan dirinya bekerja seperti halnya melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Lebih lanjut, Rifa menegaskan tak pernah menyesal mengabdi pada perusahaan tempatnya bekerja. Dalam persidangan ini, Rifa dan 2 terdakwa lainnya, yakni Maya Kusmaya dan Edward Korne mendapat dukungan dari para pengunjung. Rifa bahkan tak kuasa menahan haru sebelum persidangan dimulai. Hakim menjatuhkan vonis 9 tahun penjara untuk Maya dan vonis 10 tahun penjara untuk Edward. Sama seperti Rifa, mereka masing-masing dijatuhi denda 1 miliar rupiah, subsidiar 190 hari penjara. Dalam pertimbangannya untuk pengadaan impor produk kilang, Rifa dan Maya memberikan perlakuan istimewa kepada sejumlah perusahaan asing atas rekomendasi dari Edward Korne. Perlakuan istimewa ini berupa Edward memberikan bocoran harga perkiraan sendiri atau HPS agar perusahaan rekanannya bisa menyesuaikan harga dan memenangkan lelang. Sementara itu, Majelis Hakim tidak setuju dengan angka kerugian perekonomian negara sebesar 171,9 triliun rupiah karena angka ini dianggap belum dapat dijelaskan. Semua tidak sesuai dengan fakta persidangan, tapi ini semua belum berakhir. Tidak ada bukti persidangan yang menyatakan bahwa saya korupsi. Tuhan Maha Tahu. Saya melakukan pekerjaan seperti saya melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Dan saya yakin masih banyak fakta-fakta persidangan yang belum dipertimbangkan. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang paling baik akan menunjukkan keadilan. Saya percaya akan banget Bapak. Semangat Bapak. Sabar Dik, ini hak saya. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Maha Baik. Dan saya amin. Dan saya yakin dan percaya. Udah yang akan saya tambahkan bahwa saya tidak pernah menyesal mengabdi kepada perusahaan tempat saya. Semangat Pak. Pidana terhadap terdakwa Muhammad Keri Adrian Rizal. Karena itu dengan pidana penjara selama 15 tahun dan pidana penjara sejumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dalam praktik. Terdakwa perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode 2018-2023, Muhammad Keri Adrianto Riza divonis 15 tahun penjara. Vonis ini diberikan dalam sidang maraton yang berakhir pada Jumat 27 Februari dini hari di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selain pidana 15 tahun penjara, Keri juga dijatuhi denda 1 miliar rupiah
subsidiar 90 hari, dan menyerahkan uang pengganti pada negara sebesar 2,9 triliun rupiah. Majelis Hakim menyatakan perbuatan pidana tersebut dilakukan Kerry secara bersama-sama dengan Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Dimas Werhaspati dan Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadan Judo. Hakim meyakini penyewaan terminal BBM milik PT OTM merupakan perbuatan melawan hukum. Adapun Pertamina sejak lama membutuhkan fasilitas terminal BBM secara mandiri. Atas campur tangan ayah Kerry, Muhammad Riza Khalid, proyek sewa terminal masuk ke rencana investasi Pertamina di tahun 2014. Selain itu, pengadaan 3 kapal milik Kerry diyakini merupakan perbuatan melawan hukum karena proses pengadaannya tidak sesuai aturan dan kaidah lelang yang ada. Ketiga terdakwa dinyatakan telah memperkaya diri sekaligus merugikan negara senilai 2,9 triliun rupiah. Sementara itu, pertimbangan putusan vonis ini diwarnai dissenting opinion atau beda pendapat. Hakim anggota Mulyono Dwi Purwanto menyatakan sependapat dengan penasihat hukum bahwa unsur kerugian negara atau perekonomian negara dalam perkara tersebut tak terbukti sebagai akibat perbuatan melawan hukum para terdakwa. Hakim Mulyono juga meragukan keterkaitan antara jumlah kerugian negara yang ditimbulkan dengan perbuatan Kerry CS. Lebih lanjut, Mulyono menilai bisnis perdagangan minyak internasional merupakan persoalan yang kompleks, sehingga perlu dilakukan secara detail untuk memastikan adanya perbuatan melawan hukum yang merugikan kerugian keuangan negara. Menurutnya, proses diskusi dan penawaran kerjasama Terminal Merak sudah melalui proses yang patut dan terbuka, bahkan melibatkan KPK dan Kejaksaan Agung. Mulyono juga menilai Kerry punya peran pasif dalam menjalin kerjasama dengan Pertamina dan tak ada upaya untuk menyuap para petinggi Pertamina untuk memperlancar bisnisnya. Bagi Hakim Mulyono, tidak adil jika Kerry dituntut mengembalikan uang 2,9 triliun rupiah dalam kasus ini karena uang tersebut merupakan pendapatan yang sah dari biaya penyewaan terminal. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Kerry Adrian Dolija tersebut di atas terbukti secara sah dan menyatakan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan dengan penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Kerry Adrian Dolija. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 15 tahun dan pidana penjara jumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dalam arti perpanjangan paling lama 1 bulan sejak putusan bertobat mengungkap. Ketika jika pidana penjara tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terdakwa dapat disita ulang untuk melunasi pidana yang dibayarkan. 4. Dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak mungkin untuk dilaksanakan dengan denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 hari. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 2.905.3.854 rupiah. Jika terminal tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 bulan sudah benar-benar dengan kekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Kejaksaan Agung untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terminal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 tahun. 6. Menetapkan lamanya terdakwa dalam masa penahanan dikurangan seluruhnya dari sini yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti dokumen yang disita dari bukti Gumalan tanggal 3 September 2024, barang bukti nomor 1 sampai dengan barang bukti dokumen yang disita dari bukti Wiskular Nasution adalah tahun Juni 2005, barang bukti nomor 88 pada poin 1 angka 435 seluruhnya digunakan dalam perkara terdakwa Selamat Saifuddin.
Barang bukti elektronik disita oleh akun Hari Putra Sambil Foto Pertigaan Ketua. Barang bukti nomor 1 pada angka 1 sampai dengan barang bukti elektronik. Yang akan saya tambahkan bahwa saya tidak pernah menyesal mengabdi kepada perusahaan tempat saya mengabdi. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, divonis 9 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina. Meski begitu, Rifa tak dibebani kerugian keuangan negara dalam perkara ini karena dianggap tak menikmati uang hasil korupsi. Merespons putusan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Kamis 26 Februari, Rifa meyakini banyak fakta persidangan yang belum dipertimbangkan. Rifa juga menyatakan dirinya bekerja seperti halnya melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Lebih lanjut, Rifa menegaskan tak pernah menyesal mengabdi pada perusahaan tempatnya bekerja. Dalam persidangan ini, Rifa dan 2 terdakwa lainnya, yakni Maya Kusmaya dan Edward Korne, mendapat dukungan dari para pengunjung. Rifa bahkan tak kuasa menahan haru sebelum persidangan dimulai. Hakim menjatuhkan vonis 9 tahun penjara untuk Maya dan vonis 10 tahun penjara untuk Edward. Sama seperti Rifa, mereka masing-masing dijatuhi denda 1 miliar rupiah, subsidiar 190 hari penjara. Dalam pertimbangannya untuk pengadaan impor produk kilang, Rifa dan Maya memberikan perlakuan istimewa kepada sejumlah perusahaan asing atas rekomendasi dari Edward Korne. Perlakuan istimewa ini berupa Edward memberikan bocoran harga perkiraan sendiri atau HPS agar perusahaan rekanannya bisa menyesuaikan harga dan memenangkan lelang. Sementara itu, Majelis Hakim tidak setuju dengan angka kerugian perekonomian negara sebesar 171,9 triliun rupiah karena angka ini dianggap belum dapat dijelaskan. Semua tidak sesuai dengan fakta persidangan, tapi ini semua belum berakhir. Tidak ada bukti persidangan yang menyatakan bahwa korupsi. Tuhan Maha Tahu, saya melakukan pekerjaan seperti saya melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Dan saya yakin masih banyak fakta-fakta persidangan yang belum dipertimbangkan. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang paling baik akan menunjukkan keadilan. Saya percaya akan banget Bapak. Semangat Bapak. Sabar Dik, ini hak saya. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Maha Baik. Dan saya amin. Dan saya yakin dan percaya. Udah akan saya tambahkan bahwa saya tidak pernah menyesal mengabdi kepada perusahaan tempat saya bekerja. Pidana terhadap terdakwa Muhammad Keri Adrian Riza. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 15 tahun dan pidana penjara sejumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dalam tertib. Terdakwa perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode 2018-2023, Muhammad Keri Adrianto Riza divonis 15 tahun penjara. Vonis ini diberikan dalam sidang maraton yang berakhir pada Jumat 27 Februari dini hari di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selain pidana 15 tahun penjara, Keri juga dijatuhi denda 1 miliar rupiah, subsidiar 90 hari, dan menyerahkan uang pengganti pada negara sebesar 2,9 triliun rupiah.
Majelis Hakim menyatakan perbuatan pidana tersebut dilakukan Kerry secara bersama-sama dengan Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Dimas Werhaspati dan Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadan Judo. Hakim meyakini penyewaan terminal BBM milik PT OTM merupakan perbuatan melawan hukum. Adapun Pertamina sejak lama membutuhkan fasilitas terminal BBM secara mandiri. Atas campur tangan ayah Kerry, Muhammad Riza Khalid, proyek sewa terminal masuk ke rencana investasi Pertamina di tahun 2014. Selain itu, pengadaan 3 kapal milik Kerry diyakini merupakan perbuatan melawan hukum karena proses pengadaannya tidak sesuai aturan dan kaidah lelang yang ada. Ketiga terdakwa dinyatakan telah memperkaya diri sekaligus merugikan negara senilai 2,9 triliun rupiah. Sementara itu, pertimbangan putusan vonis ini diwarnai dissenting opinion atau beda pendapat. Hakim anggota Mulyono Dwi Purwanto menyatakan sependapat dengan penasihat hukum bahwa unsur kerugian negara atau perekonomian negara dalam perkara tersebut tak terbukti sebagai akibat perbuatan melawan hukum para terdakwa. Hakim Mulyono juga meragukan keterkaitan antara jumlah kerugian negara yang ditimbulkan dengan perbuatan Kerry CS. Lebih lanjut, Mulyono menilai bisnis perdagangan minyak internasional merupakan persoalan yang kompleks, sehingga perlu dilakukan secara detail untuk memastikan adanya perbuatan melawan hukum yang merugikan kerugian keuangan negara. Menurutnya, proses diskusi dan penawaran kerjasama Terminal Merak sudah melalui proses yang patut dan terbuka, bahkan melibatkan KPK dan Kejaksaan Agung. Mulyono juga menilai Kerry punya peran pasif dalam menjalin kerjasama dengan Pertamina dan tak ada upaya untuk menyuap para petinggi Pertamina untuk memperlancar bisnisnya. Bagi Hakim Mulyono, tidak adil jika Kerry dituntut mengembalikan uang 2,9 triliun rupiah dalam kasus ini karena uang tersebut merupakan pendapatan yang sah dari biaya penyewaan terminal. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Kerry Ardian Dolija seperti atas terbukti secara sah dan bersama-sama tindak dan proses secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan dengan penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Kerry Ardian Dolija. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 15 tahun dan pidana penjara sejumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dalam waktu berpanjang paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan tetap. Menentukan jika pidana penjara tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terdakwa dapat disita ulang untuk melunasi pidana yang dibayarkan. 4. Dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dengan denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 hari. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 2.905.3.854 rupiah. Jika pegawai tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 bulan sudah putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilarang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Kalau hal tersebut tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 tahun. 6. Menetapkan pelanggaran terdakwa dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti dokumen yang disita dari bukti Gumarat tanggal 31 Oktober 2024, barang bukti nomor 1 sampai dengan barang bukti dokumen yang disita dari bukti Iskulah Nasution adalah Juni 2005, barang bukti nomor 88 pada poin 1 angka 435 seluruhnya dipergunakan dalam perkara terdakwa Samidina Saifuddin. Barang bukti elektronik yang disita oleh Agung Aliyahari Putra Samidina Foto Pertiwan 2024
barang bukti nomor 1, sabda angka 1, sampai dengan barang bukti elektronik. Yang akan saya tambahkan bahwa saya tidak pernah menyesal mengabdi kepada perusahaan tempat saya bekerja. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, divonis 9 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina. Meski begitu, Rifa tak dibebani kerugian keuangan negara dalam perkara ini karena dianggap tak menikmati uang hasil korupsi. Merespons putusan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Kamis 26 Februari, Rifa meyakini banyak fakta persidangan yang belum dipertimbangkan. Rifa juga menyatakan dirinya bekerja seperti halnya melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Lebih lanjut, Rifa menegaskan tak pernah menyesal mengabdi pada perusahaan tempatnya bekerja. Dalam persidangan ini, Rifa dan 2 terdakwa lainnya, yakni Maya Kusmaya dan Edward Korne, mendapat dukungan dari para pengunjung. Rifa bahkan tak kuasa menahan haru sebelum persidangan dimulai. Hakim menjatuhkan vonis 9 tahun penjara untuk Maya dan vonis 10 tahun penjara untuk Edward. Sama seperti Rifa, mereka masing-masing dijatuhi denda 1 miliar rupiah, subsidiar 190 hari penjara. Dalam pertimbangannya untuk pengadaan impor produk kilang, Rifa dan Maya memberikan perlakuan istimewa kepada sejumlah perusahaan asing atas rekomendasi dari Edward Korne. Perlakuan istimewa ini berupa Edward memberikan bocoran harga perkiraan sendiri atau HPS agar perusahaan rekanannya bisa menyesuaikan harga dan memenangkan lelang. Sementara itu, Majelis Hakim tidak setuju dengan angka kerugian perekonomian negara sebesar 171,9 triliun rupiah karena angka ini dianggap belum dapat dijelaskan. Semua tidak sesuai dengan fakta persidangan, tapi ini semua belum berakhir. Tidak ada bukti persidangan yang menyatakan bahwa saya Tuhan Maha Tahu. Saya melakukan pekerjaan seperti saya melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Dan saya yakin masih banyak fakta-fakta persidangan yang belum dipertimbangkan. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang paling baik akan menunjukkan keadilan. Saya percaya akan banget Bapak. Semangat Bapak. Sabar dik, ini hak saya. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Maha Baik. Dan saya amin. Dan saya yakin dan percaya. Udah yang akan saya tambahkan bahwa saya tidak pernah menyesal mengabdi kepada perusahaan tempat saya bekerja. Pidana terhadap terdakwa Muhammad Keri Adrianto Rizal. Karena itu dengan pidana penjara selama 15 tahun dan pidana penjara itu 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dalam praktik. Terdakwa perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode 2018-2023, Muhammad Keri Adrianto Riza divonis 15 tahun penjara. Vonis ini diberikan dalam sidang maraton yang berakhir pada Jumat 27 Februari dini hari di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selain pidana 15 tahun penjara, Keri juga dijatuhi denda 1 miliar rupiah, subsidiar 90 hari, dan menyerahkan uang pengganti pada negara sebesar 2,9 triliun rupiah. Majelis Hakim menyatakan perbuatan pidana tersebut dilakukan Keri secara bersama-sama dengan Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Dimas Werhaspati
dan Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak, Gading Ramadan Judo. Hakim meyakini penyewaan terminal BBM milik PT OTM merupakan perbuatan melawan hukum. Adapun Pertamina sejak lama membutuhkan fasilitas terminal BBM secara mandiri. Atas campur tangan ayah Kerry, Muhammad Riza Khalid, proyek sewa terminal masuk ke rencana investasi Pertamina di tahun 2014. Selain itu, pengadaan 3 kapal milik Kerry diyakini merupakan perbuatan melawan hukum karena proses pengadaannya tidak sesuai aturan dan kaidah lelang yang ada. Ketiga terdakwa dinyatakan telah memperkaya diri sekaligus merugikan negara senilai 2,9 triliun rupiah. Sementara itu, pertimbangan putusan vonis ini diwarnai dissenting opinion atau beda pendapat. Hakim anggota Mulyono Dwi Purwanto menyatakan sependapat dengan penasihat hukum bahwa unsur kerugian negara atau perekonomian negara dalam perkara tersebut tak terbukti sebagai akibat perbuatan melawan hukum para terdakwa. Hakim Mulyono juga meragukan keterkaitan antara jumlah kerugian negara yang ditimbulkan dengan perbuatan Kerry CS. Lebih lanjut, Mulyono menilai bisnis perdagangan minyak internasional merupakan persoalan yang kompleks, sehingga perlu dilakukan secara detail untuk memastikan adanya perbuatan melawan hukum yang merugikan kerugian keuangan negara. Menurutnya, proses diskusi dan penawaran kerjasama Terminal Merak sudah melalui proses yang patut dan terbuka, bahkan melibatkan KPK dan Kejaksaan Agung. Mulyono juga menilai Kerry punya peran pasif dalam menjalin kerjasama dengan Pertamina dan tak ada upaya untuk menyuap para petinggi Pertamina untuk memperlancar bisnisnya. Bagi Hakim Mulyono, tidak adil jika Kerry dituntut mengembalikan uang 2,9 triliun rupiah dalam kasus ini karena uang tersebut merupakan pendapatan yang sah dari biaya penyewaan terminal. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Kerry Adrian Doriza tersebut di atas terbukti syarat sah dan bersama tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan dengan penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Kerry Adrian Doriza. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 15 tahun dan pidana penjara sejumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dalam praktik perpanjangan dalam paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan tetap. Berarti jika pidana penjara tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terdakwa dapat disita ulang untuk melunasi pidana yang dibayarkan. 4. Dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dengan denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 hari. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 2.920.3.854 rupiah. Jika ternyata tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 bulan sudah benar dengan benda yang berkekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan untuk menutupi uang pengganti tersebut. Kalau hal yang tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 tahun. 6. Menetapkan namanya terdakwa dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti dokumen yang disita dari bukti Gumarat tanggal 31 Februari 2024, barang bukti nomor 1 sampai dengan barang bukti dokumen yang disita dari bukti Isku Nasution adalah 8 Juni 2005, barang bukti nomor 88 pada poin 1 angka 435 seluruhnya dipergunakan dalam perkara terdakwa selanjutnya. Saya kutip, barang bukti elektronik yang disita oleh Agung Aliyahari Putra tanggal 20 Februari 2024, barang bukti nomor 1 pada angka 1 sampai dengan barang bukti elektronik
yang akan saya tambahkan bahwa saya tidak pernah menyesal mengabdi kepada perusahaan tempat saya mengabdi. Semangat Pak. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, divonis 9 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina. Meski begitu, Rifa tak dibebani kerugian keuangan negara dalam perkara ini karena dianggap tak menikmati uang hasil korupsi. Merespons putusan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Kamis 26 Februari, Rifa meyakini banyak fakta persidangan yang belum dipertimbangkan. Rifa juga menyatakan dirinya bekerja seperti halnya melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Lebih lanjut, Rifa menegaskan tak pernah menyesal mengabdi pada perusahaan tempatnya bekerja. Dalam persidangan ini, Rifa dan 2 terdakwa lainnya, yakni Maya Kusmaya dan Edward Korne, mendapat dukungan dari para pengunjung. Rifa bahkan tak kuasa menahan haru sebelum persidangan dimulai. Hakim menjatuhkan vonis 9 tahun penjara untuk Maya dan vonis 10 tahun penjara untuk Edward. Sama seperti Rifa, mereka masing-masing dijatuhi denda 1 miliar rupiah, subsidiar 190 hari penjara. Dalam pertimbangannya untuk pengadaan impor produk kilang, Rifa dan Maya memberikan perlakuan istimewa kepada sejumlah perusahaan asing atas rekomendasi dari Edward Korne. Perlakuan istimewa ini berupa Edward memberikan bocoran harga perkiraan sendiri atau HPS agar perusahaan rekanannya bisa menyesuaikan harga dan memenangkan lelang. Sementara itu, Majelis Hakim tidak setuju dengan angka kerugian perekonomian negara sebesar 171,9 triliun rupiah karena angka ini dianggap belum dapat dijelaskan. Semua tidak sesuai dengan fakta persidangan, tapi ini semua belum berakhir. Tidak ada bukti persidangan yang menyatakan bahwa seks Tuhan Maha Kuasa, saya melakukan pekerjaan seperti saya melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Dan saya yakin masih banyak fakta-fakta persidangan yang belum dipertimbangkan. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang paling baik akan menunjukkan keadilan. Saya percaya akan Bapak. Semangat Bapak. Sabar dik, ini hak saya. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Maha Baik. Dan saya amin. Dan saya yakin dan percaya. Udah yang akan saya tambahkan bahwa saya tidak pernah menyesal mengabdi kepada perusahaan tempat saya mengabdi. Semangat Pak. Pidana terhadap terdakwa Muhammad Keri Adrian Doriza. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 15 tahun dan pidana penjara jumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dalam waktu. Terdakwa perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode 2018-2023, Muhammad Keri Adrianto Riza divonis 15 tahun penjara. Vonis ini diberikan dalam sidang maraton yang berakhir pada Jumat 27 Februari dini hari di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selain pidana 15 tahun penjara, Keri juga dijatuhi denda 1 miliar rupiah, subsidiar 90 hari, dan menyerahkan uang pengganti pada negara sebesar 2,9 triliun rupiah. Majelis Hakim menyatakan perbuatan pidana tersebut dilakukan Keri secara bersama-sama dengan Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Dimas Werhaspati dan Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadan Judo.
Hakim meyakini penyewaan terminal BBM milik PT OTM merupakan perbuatan melawan hukum. Adapun Pertamina sejak lama membutuhkan fasilitas terminal BBM secara mandiri. Atas campur tangan ayah Kerry, Muhammad Riza Khalid, proyek sewa terminal masuk ke rencana investasi Pertamina di tahun 2014. Selain itu, pengadaan 3 kapal milik Kerry diyakini merupakan perbuatan melawan hukum karena proses pengadaannya tidak sesuai aturan dan kaidah lelang yang ada. Ketiga terdakwa dinyatakan telah memperkaya diri sekaligus merugikan negara senilai 2,9 triliun rupiah. Sementara itu, pertimbangan putusan vonis ini diwarnai dissenting opinion atau beda pendapat. Hakim anggota Mulyono Dwi Purwanto menyatakan sependapat dengan penasihat hukum bahwa unsur kerugian negara atau perekonomian negara dalam perkara tersebut tak terbukti sebagai akibat perbuatan melawan hukum para terdakwa. Hakim Mulyono juga meragukan keterkaitan antara jumlah kerugian negara yang ditimbulkan dengan perbuatan Kerry CS. Lebih lanjut, Mulyono menilai bisnis perdagangan minyak internasional merupakan persoalan yang kompleks, sehingga perlu dilakukan secara detail untuk memastikan adanya perbuatan melawan hukum yang merugikan kerugian keuangan negara. Menurutnya, proses diskusi dan penawaran kerjasama Terminal Merak sudah melalui proses yang patut dan terbuka, bahkan melibatkan KPK dan Kejaksaan Agung. Mulyono juga menilai Kerry punya peran pasif dalam menjalin kerjasama dengan Pertamina dan tak ada upaya untuk menyuap para petinggi Pertamina untuk memperlancar bisnisnya. Bagi Hakim Mulyono, tidak adil jika Kerry dituntut mengembalikan uang 2,9 triliun rupiah dalam kasus ini karena uang tersebut merupakan pendapatan yang sah dari biaya penyewaan terminal. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Kerry Ardian Doliza tersebut di atas terbukti secara sah dan menyatakan bersama tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan dengan penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Kerry Ardian Doliza. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 15 tahun dan pidana penjara jumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dalam praktik perpanjangan dalam paling lama 1 bulan sejak putusan bertobat menetap. Ketika jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terdakwa. Download Tribun X